cintamu Allah. Apa yang kita perlukan hari ini? Yuk, kekompakan itu bisa membangun segala-galanya, Pak. Macam program tadi kita dengarkan, dari uang 1.000 satu hari, sebulan 30.000, satu kakak 30.000 satu bulan. Sebanyak 5.000 kakak lebih selama sebulan, 2 bulan sampai setahun. Jangankan ambulan, negara ini bisa kita beli. Ya kan? Buktikan orang tuh kan sibuk ngutang, awak sibuk bayar. Tapi senang kali orang itu nggak ada otaknya, senang kali lah. Ngutang kerjaannya senang kali orang itu, Pak. Bukan cuma 6 bulan yang bisa diselesaikan, masjid bisa selesai, Pak. BKM siapkan celengan, macam celengan 1.000 tadi, kasih sama seluruh masyarakat, atau kasih semua masyarakat BKM, KSMM, biar 14 masjid mau rehab 14 celengan setiap orang pakai. 2.000, 1.000, 2.000, 1.000 pulang dari pajak, 1.000 pulang dari pajak, 1.000, 2.000. Masukkan celengan-celengan itu. Sebulan sekali keluarkan, sebulan sekali keluarkan. Celengan itu luar biasa dahsyatnya. Anggap angus, anggap habis saja. Rupanya bukan yang kita hari ini pegang duit di kantong rezeki kita, Pak. Apa yang sudah dimakan itu rezeki. Jadi aku ada cerita lagi nih. Aku suka pula cerita gini. Hah? Tahan, Bapak? Tahan. Hah, aku pula yang tak tahan. Kopi udah mulai dingin kan? Aduh. Nanti kalau minum serak-serak itu habis aku. Halo gitu nanti, Pak. Nah, lanjutkan sekali lagi lah. Diceritakan ada seorang sahabat yang jualan kapuk. Tahu kapuk? Kalau di kampung kami di Tanjung Balai namanya kapas. Kapuk itu dijual ke pasar. Setiap penjualan ada untung 1 dirham, Pak. Dibelinya kapuk 1 dirham, dijual 2 dirham, untung 1 dirham. Ini kapuk yang bagus. Begitu kapuk 1 dirham dibeli, pergi ke pasar jual 2 dirham. Setiap laku habis terjual 2 dirham, 1 dirhamnya tadi dibelikan modal, 1 dirhamnya lagi pecah 2. Separuh untuk sedekah, separuh untuk makan. Ini luar biasa. Ini diamalkan tiap hari. Tiap hari. Sampai suatu ketika di pasar tempat dia jualan terjadi keributan. Rupanya ada sebelah warung dia berantem. Ada pembeli yang nggak mau bayar karena barangnya nggak bagus. Jadi yang penjual kapuk ini udah laku dagangannya, Pak. Dia nanya sama itu orang ribut, apa masalah? Diceritakan kronologisnya. Rupanya rugi sudah penjual nih 2 dirham. Apa kata si penjual kapuk? Berapa rugi duit kau diambilnya? 2 dirham. Udah ini 2 dirham untuk kau. Nah, pulang, diam, jangan ribut. Karena sudah pakai pisau, Pak, udah main parang. Daripada mati orang ini katanya. 2 dirham. Menyelamatkan nyawa orang 2 dirham, Pak. Apa di kantongnya? Habis. Sampai ke rumah bini nunggu. Maka di situ bisa menilai, Pak, mana bini soleha, mana bini toleha. Kalau bini soleha, Bu, pulang kerja, pulang dagang, suami yang ibu tanya apa? Jawab dan jujur. Habis, Bang. Laku, Bang. Ya kan? Itu udah pasti. Tapi ini istri sahabat bukan nanya itu. Dia nanya, Bang, bagaimana keadaan pasar? Yang dikhawatirkannya lakinya, bukan duit dagangannya. Suaminya ceritakan, Pak. Ceritakan kronologi sampai uang 2 dirham tadi habis untuk membayar itu. Si istri senyum. Kok senyum, Dek? Kata suaminya. Ya alhamdulillah lah, Bang. Alhamdulillah kenapa? Kalau itu yang abang buat, aku minta sama Allah, berdoa sama Allah agar Allah titipkan banyak duit sama abang berdirham-dirham agar banyak nyawa yang abang selamatkan. Coba bayangkan, dengan 2 dirham bisa selamat nyawa orang. Ini istri soleha, Pak. Kalau istri toleha kan beda, Pak. Mana duitnya, Bang? Duitnya mana? Habis tadi di warung ada orang berantem. Terus abang kasih. Oh, sok pahlawan. Macam abang aja di warung tuh ada, orang lain nggak ada. Antam jangan-jangan janda enggak? Janda. Ini bedanya, Pak, Isola sama Soleha.
Begitu selesai, apa kata si suami sama istrinya? Dek, besok mau jualan lagi. Betul bang. Terus mau jualan apa? Modalnya nggak ada. Istri soleha ngasih solusi. Kalau istri soleha enggak, makanya pakai otak. Istri soleha apa? Tapi istri soleha dia bilang kata sama suaminya, abang nggak usah pening. Ngapain repot-repot mikirkan itu? Loh, kenapa? Kan abang beresin kapuk di sini bang. Iya. Abang tengoklah sekitar rumah. Kan banyak kapuk yang berserak. Kutip, kumpulin, jual lagi. Oh iya, nengok di gorden ada kapuk. Namanya terbang pak kapuk. Di gorden ambil, di bawah-bawah lemari ambil, bawah meja ambil. Dikumpulkan, banyak tuh kumpul tapi nggak bersih macam yang biasanya. Dengan ikhlas dan dengan tawakal dia berangkat, karena dia punya prinsip Allah tidak mewajibkan kita kaya, tapi Allah wajibkan kita berusaha. Allah tak wajibkan bapak pintar, tapi yang diwajibkan hanyalah belajar. Dia berangkat bawa kapuk yang kotor dengan niat minta sama Allah, tawakal sama Allah, bismillah tawakkaltu Allah. Berangkat pagi, siang, sore, nggak ada yang laku, namun dia ikhlas. Yang penting aku berusaha. Begitu mau maghrib, dia mau pulang, singgah ke masjid Nurul Ihsan. Nurul Ihsan singgah. Rupanya pas dia sholat, habis sholat, ada juga kawannya yang sambil mengeluh, mukul jidat. Kawannya itu penjual ikan. Cerita punya cerita sambil mengadukan cerita pak. Si tukang kapuk menceritakan. Si tukang ikan juga bilang, aku mau kayak gitu juga ini Kang. Kenapa? Ikanku nggak laku. Kok bisa nggak laku? Busuk. Loh, kok yang busuk lah kau jual? Kalau lah banyak duitku nggak akan jual ikan aku PA katanya pula. Kenapa busuk? Karena modal aku dikit. Cemana lah? Kulkas lah besok di rumah. Kulkas apa? Nggak ada kulkas di rumah. Ya aku buang aja itu. Gini aja, gini. Nggak usah aku buang. Terus kasih sama aku. Nanti bayarannya kapuk nih kuasa sama kau. Mana tahu ada bantal yang mau ditempel. Dalam hati tukang ikan iya juga ketimbang nggak ada manfaat. Ya udahlah ambil barter pak. Barter. Pulanglah si tukang penjual kapuk dengan senang mendayung sepedanya. Istri yang soleha tadi dan nunggu depan rumah, senyum nengok kantong plastik di bawah suami. Karena belum pernah bawa suami kantong plastik. Senang hati, dari jauh senyum sampai di muka. Apa kata si istri? Apa yang membawa tuh bang? Ada rezeki dari Allah deh, ikan. Kok masalah adanya? Ini istri soleha pak, dibawanya langsung ke dapur. Istri soleha nggak gitu, tengoknya ikan apa ini pau. Ini busuk bang, busuk. Anjing pun tak mau makannya nih katanya pula. Ini bedanya apa sama istri soleha? Tapi istri soleha dia bawa ke belakang, diambilnya asam, diambilnya limau manis, dibuat jeruk purut banyak-banyak sehingga menghilangkan bau ikan itu. Dibelah ikan dengan izin Allah, dalam perut ikan ada sebongkah mutiara yang indah. Diambilkan sapu tangan, dia letakkan ini mutiara dari perut ikan. Bang, tolong abang tanya sama kawan-kawan di pasar, ini asli atau palsu? Apanya dek? Dapat ku di perut ikan. Pergilah dia nanya kawan di toko emas. Pas dekat menciri dekat masuk istiqomah menciri mbak. Ditanya sama tukang emas. Apa kata tukang emas nih? Dapat dari mana kau bang? Jujur pak, aku dapat begini-begini. Sedeng orang nih kata, pikir nggak percaya orang tuh. Berapa ini pak? Asli nggak? Asli. Kata tukang emas yang pertama, aku punya duit di kantong cuman 40.000 dirham. Aku nggak sanggup membayarnya dengan 40.000 dirham. Coba tempat jual emas lain. Pergi di toko emas lain, pergi ke arah-arah Koramil Gatsu pak. Masuk ke toko yang kedua, ditengoknya ini yang dibawa seorang penjual kapuk, dibongkarnya laci, dibukanya dompet, dibukanya buku rekening dan dompetnya, semua berkumpul duit sebanyak 10.000 dirham. Itu pedagang emas bilang, Mbak, aku nggak sanggup membayarnya, coba tempat lain, aku nggak bisa membayar dengan 80.000 dirham, mungkin ada orang yang bisa membayar lebih mahal. Bayangkan berapa duit yang dihabiskan untuk menyelamatkan nyawa orang. 2 dirham. Loh kok bisa orang tuh bilang kayak gitu? Kan bisa aja pedagang emas bilang,
Oh ini bisa sekian kan bisa ditokohi Pak. Begitu hebatnya Allah Ta'ala. Allah dinding semua penipuan kepada dia karena dia jujur luar biasa. Sampai ke toko yang ketiga, terjual itu mutiara sebiji 120.000 dirham banyaknya. Kalau kita rupiahkan kuasa miliaran duit itu Bang. Sampailah dia ke rumah bawa duit pakai koper. Pakai koper Bang. Sampai ke rumah, Assalamualaikum, salam. Laku Bang, laku. Asli dibuka. Terkejut hampir pingsan bininya. Seumur umur hidup tak pernah nengok duit sebanyak itu. Begitu ngitung duit sebanyak 120.000 dirham, ada orang mengetuk pintu dari luar. Assalamualaikum Pak, Bu, beri sedekah Pak, udah 2 hari kami sama anak-anak belum makan. Si istri buka pintu, tengok ada sosok perempuan tua yang mengemis, minta duit. Kutanya sama bapak, duit rezeki nomplok dapat 10 juta. Ada pengemis datang mengetuk pintu, berapa duit yang bapak kasih? Bagus. Jujur itu indah, cuman kejujurannya menyakitkan. Berapa? Ada yang bisa nawar banyak? Paling banyak Pak Kades? Cepet Ustaz, berapa? Ini seandainya nggak betul nih, nggak betul. 1 juta, 2,5%. Ada yang bisa ngasih separuhnya? Kenapa kita mengasih sedikit Pak? Cuman alasan kita gini, sedikit ini pun dah cukup untuk dia. Untuk dia. Coba kita pikirkan itu rezeki dari Allah. Rupanya istri solehah tadi Pak, masuk lagi ke belakang, nengok duit 120 dirham. Bilang sama suaminya, Bang, ambilkan sarung tuh Bang. Untuk apa? Ambilkan dulu Bang. Ambilnya sarung 120.000 dirham dibagi 2, 60. Bang, 60 untuk kita, 60 kasih sama pengemis itu. Dahsyat makna yakin dengan rezeki sedekah tadi Pak. Dikasihlah 60.000 dirham sama pengemis ini. Kata pengemis itu bilang, Pak, aku butuh makan cuma 3 hari bukan 3 tahun. Apa kata seorang penjagang kapuk? Bu, 60.000 dirham ini bukan duitku. Ini baru saja dititipkan Allah sama aku. Mungkin ini rezeki ibu melalui aku. Ini 60.000 dirham. Aku minta jangan sempat anak ibu kelaparan. Sekolahkan anak ibu menjadi seorang hafiz. Jadikan anak ibu ulama, menjadi seorang faqih. Sekolahkan dia menjadi ulama. Dan beli tempat tinggal yang membuat kalian berteduh dalamnya, 60.000 dirham. Berangkatlah ini pengemis membawa uang 60.000 dirham. Setengah jam kemudian ini pengemis datang lagi membawa uang 120.000 dirham. Bayangkan, bukan 120.000 dirham, 600.000 dirham. Dibawanya pulang 60.000 dirham. Dibawanya lagi setengah jam kemudian 600.000 dirham. Assalamualaikum, ke rumah yang sama. Waalaikumsalam. Loh, kenapa lagi Bu? Kurang, biar ku ambil lagi. Tidak Pak, aku mau ngantarkan ini. Apa ini? Ini rezeki dari Allah. Dibuka duit, hampir pingsan pedagang kapur Pak. 600.000 dirham. Ada duit dalam koper. Yang dikasih sama ibu itu 60.000 dirham. Apa kata ibu itu? Pak, aku bukan manusia. Aku hanya malaikat yang dititipkan Allah, diutus Allah untuk menguji keimanan kalian. Bagaimana dahsyatnya rezeki kalian di saat kalian punya ataupun tak punya. Jelas kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mendapatkan titel takwa di hadapan Allah dan pengampunan di hadapan Allah, kelak mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Di antaranya adalah orang yang menginfakkan rezekinya baik dalam keadaan dia butuh maupun tidak butuh. Pikirkan kita banyak-banyak, berapa banyak hari ini umat Islam yang sibuk memikirkan pribadinya, rumah dimewah-mewahkan, tanah ladang dibesar-besarkan, duit banyak-banyak disimpan dalam bank. Mati bapak nanti, bini nikah sama laki lain, anak berantem ribut warisan. Mana yang bapak bawa ke akhirat, ke dalam kubur sampai ke akhiratnya Allah? Apa yang bapak sedekahkan? Kelak di akhirat Pak, nggak banyak kerjaan kita, mengicap sambil menggeleng, tahu? Mengicap sambil menggeleng.
Di akhirat nanti Pak, anggota FKSMM dikasih malaikat duit. Mau Pak? Malaikat ngasih duit 700.000. Nih, Man. Ini Man. Wah, Man nanya, apa ini Kat? Duit 700.000. Lo duit apa Kat? Aku nggak bawa duit. Kemarin acara pengajian subuh di Nurul Ihsan, kau ku tengok nyumbang di kotak 10.000. Terus Allah kan janji 7 kali lipat gantinya. 70 kali 10, 700. Inilah duit kau tuh. Rupanya seumur hidup cuma itu dia berimpak. Apa kata Sulaiman mengicak sambil menggeleng? Kok tahu lah aku kayak gini ganjarannya, ngapain lah 10.000 ku impakkan katanya. Ini dasarnya Pak. Nanti kita menyesal. Yang kita bawa nanti di akhirat hanyalah amal jariah. Bahkan dalam hadis dijelaskan ketika anak cucu Adam meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali 3, diantaranya sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang berkepanjangan semua pahalanya. Bapak nyumbang semen 1 sak di masjid ini, 1 sak aja. Nyumbang semen 1 sak, dibangunkan ke kamar mandi masjid atau dibangunkan ke masjid ini. Selama masjid ini terbangun orang sholat, sebanyak pahala orang yang sholat berdirinya masjid, sebanyak itu pun pahala Bapak sampai ke kuburan nanti, tanpa mengurangi pahala orangnya. Nyumbang batu bata 10 biji aja, cuman kan nggak ada kerjaan nyumbang 10 biji. Pak BKM aku nyumbang batu bata berapa? 10 lah 10. Memang kalau setiap hari 10 nggak apa-apa, cuman tanya juga 10 hari 10 tiap hari. Tiap dia pulang dari Medan 10, rupanya tengah jalan ada batu bata tinggal jalan. Tinggallah bawa rupanya. Nah, kompak kita untuk membangun rumah Allah, membangun fisik dan membangun batinnya Pak. Mohon maaf, jangan cuma fisiknya kita bangun besar-besar megah-megah, tapi orang nggak ada sholat, nggak ada kegiatan. Bagus kalau pengajian subuh, tiap subuh ada, buat lagi rutin pengajian Pak. Ada kaji tauhid, ada kaji fikih, ada kaji tafsir. Itu buat. Kadang hari ini banyak orang yang sudah menyeleneh, udah menyalah, bukan tafsir tapi mentaksir. Ya kemarin contohnya waktu Natal, ada orang Islam pakai pici, azan pula ada di gereja. Ini kan salah menafsirkan Quran. Baca Quran surah Maryam di dalam gereja. Pakai hadroh salawat dia, salatullah, salamullah dalam gereja. Katanya toleransi, padahal bukan toleransi, tolerasin. Nah, buat kegiatan-kegiatan. Anak-anak sini buat ngaji, maghrib ngaji dan lain sebagainya. Udah mulai banyak berkeluaran, udah berarti ini kode supaya kita pulang. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang mulia, 2 hal ini amalan salawat dan sedekah jariah ini bisa kita bawa pulang. Amalkan mana yang perlu, manfaatkan mana yang cocok, sisihkan rezeki kalau pengen beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita tetap istiqomah. Tiap ahadnya mudah-mudahan tetap istiqomah. Dan setiap masjid-masjid yang ada bergabung di FKSMM mudah-mudahan tetap kompak, tetap solid, dan tetap mengutamakan persaudaraan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan ada faedahnya, terkhusus bagi pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum nafsi bitaqwallah, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, oh doa dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala ni'matil iman fi kulli makan.
وعلى نعمة الإسلام في كل زمان وعلى نعمة الصحة والعافية في كل ساعة وعلى نعمة أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا الله ولوالدينا يا رحمن وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أحد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتقبل دعانا ونياتنا ومقصودنا وحاجاتنا خصوصا يا الله لحاجاتنا صاحب أهل هذه الجماعة اللهم الطب كل العسير عليك يسير فتيسر كل العسير حاجاتنا إليك كثير ربي يسير ولا تعسير ربي بشير ولا تنفير ربي تمم بالخير يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة القرآن العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم